warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Asnaini Salsabila Yasmin Angin bersama rekan saya Anggun Audia Arzeti. Dalam acara iNews kita akan membahas tentang isu lingkungan yang sangat memprihatinkan, yaitu pencemaran di Desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Ya, betul sekali. Warga Citerep kini resah akibat dugaan pencemaran limbah industri yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan mereka. Mari kita simak laporan selengkapnya dari reporter kami yang berada langsung di lokasi. Selamat siang pemirsa, saya Rapakala Saputra melaporkan langsung dari Desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, sungai desa ini sangat keruh, berbau tidak sedap, dan diduga tercemar oleh limbah pabrik. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan bertanya kepada warga setempat. Baik, saat ini saya bersama Ibu Chelsea selaku warga setempat. Baik Bu, bisa diceritakan bagaimana kondisi sungai ini mempengaruhi kehidupan Ibu dan warga lainnya? Dulu kami tuh sering menggunakan air sungai ini buat mencuci baju dan membersihkan rumah. Tapi kalau sekarang jangankan buat itu, buat cuci tangan aja kami tuh khawatir bakal kena penyakit. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Demikian laporan saya dari Desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Saya Dapakal Pasaputra, kembali ke studio. Masih di Desa Citerep, Kabupaten Bogor, selokan mampet di tepi jalan menyebabkan banjir. Banjir akibat selokan mampet adalah masalah serius yang membutuhkan solusi dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Baik pemirsa, kita kembali terhubung dengan reporter Chelsea yang berada di lokasi banjir akibat selokan mampet. Chelsea, Anda sudah bersama dengan beberapa warga sekitar. Bisakah Anda tanyakan kepada mereka apa yang menjadi penyebab utama sampah bisa menumpuk di selokan? Baik, Anggun Aulia Arzeti, saya saat ini sedang bersama warga setempat. Selamat sore Bapak. Bisa diceritakan Pak, kenapa sampah di selokan itu tuh bisa menumpuk seperti itu? Karena sampah itu awalnya terbawa oleh air dari kampung sebelah. Jadi bukan dari kampung sini ya, yang di Solokan depan, yang di jalan itu kebanyakan dari Pasir Mukti sampah itu terbawa oleh air. Ya, jadi karena apa namanya? Karena kalau namanya banjir nih, sampah itu terbawa oleh air. Makanya jadi sedikit-sedikit jadi numpuk. Apa ada faktor lain Pak? Ya mungkin kalau untuk faktor utama ya, kalau faktor lain saya nggak ada. Mungkin ada yang membuang sampah sembarangan juga ada juga, bisa juga begitu. Membuang sampah, ada orang lewat buang sampah di situ, bisa juga di situ. Makanya bingung juga. Secara penanganannya susah juga karena apa namanya satu mungkin dari warga sepatnya kurang memadai, kurang efisiensi untuk mengelola sampah gitu kan. Harusnya sampah itu kan jangan sampai dibuang ke kali. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama ya. Saya kembali ke studio. Terima kasih Chelsea atas wawancaranya. Dari penjelasan warga tadi, kita bisa simpulkan bahwa masalah sampah di selokan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mencari solusi yang tepat agar masalah ini tidak terus berulang. Selanjutnya pemirsa, masalah polusi udara yang semakin mengkhawatirkan, terutama yang disebabkan oleh aktivitas pabrik. Kita terhubung dengan reporter kami yang berada di dekat kawasan industri. Ratna, bagaimana situasi di sana? Selamat siang Yasmin dan Anggun. Saya berada di kawasan industri ini, di mana terdapat banyak industri yang beroperasi. Seperti yang dilihat, kondisi udara di sekitar ini sangat memprihatinkan. Asap yang tebal dan juga bau yang cukup menyengat. Saya bersama Kakak Akila, seorang warga yang tinggal di sekitaran area industri ini. Selamat siang Kakak. Siang. Bagaimana Kakak merasakan dampak polusi udara di sini? Di sini tuh lumayan tercemar ya, Bang. Soalnya udaranya jadi kotor, terus jadi langganan anak-anak tuh pada sakit-sakit batuk sih di sini. Apakah Kakak sudah pernah menyampaikan hal ini kepada pihak pabrik? Sebenarnya sudah sering sih dilaporkan dari pemerintah dan pihak pabrik untuk mengatasi masalah ini gitu. Cuman ya tidak pernah ada tindakan sih. Menurut Kakak nih,
Apa yang seharusnya dilakukan oleh pabrik-pabrik ini agar tidak mencemari udara? Menurut saya sih lebih baik pabrik tuh memasang cerobong asap. Jadi kayak udaranya tuh terfilter, jadi tuh udaranya jadi sehat, gak terlalu mengganggu warga sekitar sini sih. Ya. Apakah kakak punya harapan kepada pemerintah dan pabrik ini untuk ke depannya? Untuk harapan buat pemerintah sih lebih gercep aja ya kalau nanganin masalah-masalah kayak gini, karena ini tuh kan mengganggu banget ya di warga-warga sini yang hidup di sini gitu. Kalau untuk pabrik sih ya harusnya apa ya, lebih ada tindakan sih. Baik, terima kasih Kakak Akila untuk untuk masalah pabrik ini. Yasmin dan Anggun, saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, kami juga kembali terhubung bersama reporter kami yang juga berada di kawasan industri. Reporter Fahri, bagaimana situasi di sana? Hari ini saya bersama Bapak Aryo, seorang warga yang tinggal di dekat kawasan industri ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana merasakan dampak polusi udara yang ada di pabrik-pabrik ini? Wah, sangat terasa Pak. Setiap hari kami menghirup udara kotor. Saya juga sering batuk-batuk dan juga anak-anak di sini banyak yang mengalami sesak napas Pak. Nah, apakah Bapak pernah menyampaikan keluhan untuk pabrik-pabrik atau pihak pemerintahan di sini? Oh, sudah sering Pak. Tapi ya begitu, belum ada tindakan yang berarti dari pemerintah. Tapi kenyataannya polusi udara masih tetap ada. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh pabrik-pabrik agar tidak mencemari udara? Seharusnya ya pabrik-pabrik itu memasang alat penyaring asap yang canggih. Jadi asap itu yang keluar dari cerobong asap tidak terlalu kotor. Selain itu, pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan. Apakah Bapak punya harapan kepada pemerintah dan pihak pabrik? Ya, harapan saya kepada pemerintah dan pabrik bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah polusi udara ini. Jangan sampai kami sebagai warga menjadi korban yang lebih parah. Terima kasih Yasmin dan Anggun, kembali ke studio. Terima kasih Ratna dan Fahri atas informasi yang sangat informatif. Dari wawancara dengan warga tadi, kita bisa merasakan betapa besar dampak polusi udara dari pabrik terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka. Pemerintah dan pihak pabrik harus segera mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai masalah polusi udara ini terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat. Udara bersih adalah hak kita, bukan barang mewah. Jaga lingkungan, jaga kesehatan. Mari bersama lawan pencemaran lingkungan. Demikian berita hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi Anda. Saya Asnaini Salsabila Yasmin Nur Amin dan saya Anggun Audi Arzeti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas wawancaranya. Dari penjelasan warga tadi, kita bisa simpulkan bahwa masalah sampah di selokan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Baik, Anggun Audia Adeti, saya saat ini sedang bersama warga setempat yang tinggal di dekat selokan. Selamat dekat selokan. Selamat Di kawasan industri. Fahri, bagaimana? Gimana itu? Pertanyaannya kan? Fahri apa? Fahri, bagaimana situasinya? Ya. Selamat siang Yasmin dan Anggun. Saya berada di kawasan industri ini. Kawasan industri ini. Demikian laporan dari saya. Emang gitu? Bisa-bisanya. Mana sudah pada Pak itu? Tinggalan dia. Saya Asnaini Salsabila Yasmin Nur Amin dan saya Anggun Audi Arzeti. Kami pamit undur diri aja. Bagaimana kondisi sungai ini mempengaruhi kehidupan warga, ibu dan warga sekitar? Dulu Demikian laporan saya dari Desa Sukahati, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor. Saya Depokal Pasaputra, kembali ke studio. Diduga tercemar oleh limbah pabrik. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan bertanya kepada warga.
Seperti yang Anda lihat di belakang saya, sungai desa, sungai desa, sungai desa, sungai desa, sungai desa, sungai desa di Ada di lingkungan banjir akibat selokan mampet. Chelsea, Anda sudah berada. Selamat siang Yasmin dan Anggun. Saya di sini berada di kawasan industri ini, di mana terdapat banyak udara-udara yang kurang bagus ya, kurang bagus ya, dan juga apa dulu. Siap hari.